Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam Baik, semoga semua sehat walafiat ya. Oke, barusan saya terima WA ketika sejawat kita mengajukan SIP ya, di MPP Digital ya, Mall Pelayanan Publik Digital ya. Saya anggap sudah install MPP Digital. Kemudian ketika sudah dalam proses pengisian data, di tengah jalan ada pertanyaan nih. Apakah Anda pernah praktek sebelumnya? Nah, pilihannya ada 3. Dan pilihan ini tentu sesuaikan dengan kondisi Anda. Hanya Anda yang tahu sendiri ya. Yang pertama, belum pernah mengurus praktek. Sebetulnya Anda pernah praktek ini dalam konteks dokumen ya. Dokumen maksudnya Anda sudah pernah punya SIP atau belum gitu ya. Karena sebagian dari kita maklumin ada yang tidak punya SIP tapi praktek. Artinya menjalankan keprofesian tapi tidak ada surat izin prakteknya. Itu secara sistem dianggap belum pernah praktek. Itu penegasannya ya. Jadi konteksnya apakah Anda pernah praktek di sini adalah pernah punya SIP atau belum. Ya. Jadi pilihnya belum pernah jika satu Anda baru lulus pasti dulu ya. Baru lulus STM baru jadi. Nah, di situ Anda berarti mengurus SIP baru. Maka pilihlah belum pernah. Atau memang pilihan kedua ada praktek aktif jangka waktu 5 tahun. Nah, ini sistem akan menerjemahkan Anda sedang memperpanjang SIP gitu ya. SIP-nya masih hidup, aktif, praktek aktif itu masih hidup ya. Secara tanggal masih hidup per saat ini. Jangkanya 5 tahun ya. Maka Anda konteksnya adalah memperpanjang. Pilihan ketiga ada praktek dan tidak aktif lebih dari 5 tahun. Jadi pernah punya SIP mati lebih 5 tahun. Jadi kalau yang ke-1 belum pernah, maka sistem akan mengecek lulusnya kapan. Jika lulusnya kurang dari 5 tahun, mulus lanjutkan ya. Anda dianggap mengurus SIP baru lulus atau lulus 4 tahun setengah, pokoknya belum 5 tahun secara kalender tanggal ya, secara kalender belum 5 tahun pas saat mengajukan Anda lolos mengurus SIP baru. Terus praktek kemudian masih aktif masa 5 tahun ini Anda dianggap memperpanjang SIP yang ada. Kembali ya, pengertian aktif di sini bukan orangnya yang praktek aktif menjalankan profesi, enggak begitu. Walaupun yang dimaksud aktif di sini adalah SIP secara dokumennya aktif dan memang menjalankan. Gitu. Walaupun sehari periksa 1, nyetel 1, konsultasi 1, sekarang iya besok enggak, sekarang enggak besok iya, nah itu juga praktek. Nah yang terakhir tadi praktek dan tidak aktif lebih dari 5 tahun. Nah ini yang perlu sesuatu ya. Artinya apa? Secara sistem dianggap kompetensi Anda sudah perlu diuji ulang. Maka di sini akan diperlukan resertifikasi dengan cara UKOM ya, cara UKOM. Jadi nanti setelah UKOM akan mendapatkan Serkom. Serkom ini bisa jadi Serkom kedua Anda. Kalau lulusan tahun dahulu kala, karena saya itu belum ada Serkom, maka nomor Serkomnya disamakan nomor ijazah. Tapi setelah tahun 2018 ke sini ya, kalau tidak salah ya, atau 2012 lah itulah, 2018 ke sini, nah itu sudah ada UKOM, nah, maka harus punya Serkom.
Kalau dihitung 2018 sampai sekarang sudah lebih 5 tahun. Ternyata dari lulus tahun 2018, 19, 20 kok tidak pernah ngurus SIP sama sekali, maka Anda wajib ikut UPOM lagi. Caranya simak di video saya yang lainnya ya, ada di tilangnya ada UPOM ya, sertifikasi. Anda bisa menghubungi Kolegium Optometris Indonesia ya. Kontaknya ada di webnya kki.go.id. Silakan dicari ya. Itu kira-kira bagi yang saat ini bingung milihnya yang mana, lagi proses penjelasannya seperti tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Anda tercerahkan. Jangan lupa komen, like tombolnya. Mungkin teman Anda ada yang belum tahu tentang ini, share saja ya. Klik saja share di status Anda, share di sosmed Anda. Mungkin teman Anda juga yang punya hal sama, share saja. Siapa tahu Anda bisa membantu yang sedang kebingungan. Gitu kira-kira ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa salam sampai jumpa.